halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pirayelia, NIM 0211000136. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai transformasi bisnis digital dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Anggun Anggita dan mata kuliah analisis bisnis digital. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang transformasi bisnis digital. Nah, apa sih transformasi bisnis digital itu? Ya, transformasi bisnis digital itu adalah perpindahan sebuah proses analog yang menjadi digital dengan memanfaatkan sebuah teknologi di dalam dunia digital dan lebih merujuk kepada cara teknologi merevolusionerkan sebuah bisnis dengan berbagai bidang teknologi. Adapun bentuk transformasi itu sendiri yaitu bentuk transformasi digital dalam dunia bisnis telah mengubah sebuah keterlibatan antara klien, perdagangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Dan di sini saya pun akan menjelaskan mengenai beberapa alasan mengapa sih transformasi bisnis digital itu sangat penting dalam perduniaan bisnis gitu. Mengapa sih transformasi bisnis digital itu mempunyai alasan? Ya, dengan adanya sebuah transformasi bisnis digital, maka perusahaan maupun bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor. Kita juga bisa mengambil contoh dari Gojek dan Grab yang menerapkan sebuah transformasi digital dengan membuat sebuah aplikasi online yang mampu memudahkan masyarakat dalam memesan ojek, memesan taksi, memesan makanan, memesan minuman, dan memesan kebutuhan sehari-hari mereka lah gitu. Maka dengan adanya sebuah transformasi bisnis digital ini ya bisa mengurangi sebuah aktivitas sehari-hari mereka itu di luar gitu. Adapun berikut alasan pentingnya sebuah transformasi digital dalam dunia bisnis. Berikut adalah alasan pentingnya sebuah transformasi digital dalam dunia bisnis. Di sini alasannya terdiri dari 6. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Apa sih itu perubahan perilaku konsumen? Ialah kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini telah membawa sebuah perubahan pada perilaku pelanggan atau konsumen. Perubahan yang paling mendasar yaitu minat konsumen itu sendiri untuk berbelanja secara langsung dengan mendatangkan toko telah cukup berkurang saat ini. Sebagian besar pun konsumen lebih tertarik untuk melakukan sebuah transaksi online karena lebih praktis dan efisien. Hanya dengan menggunakan sebuah smartphone yang terhubung dengan koneksi internet, maka konsumen dapat membeli berbagai kebutuhan mereka yang mereka inginkan gitu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan adanya transformasi, bisnis digital mampu memudahkan suatu konsumen dalam memperoleh informasi terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan tanpa batas waktu dan tempat. Dengan begitu, adanya sebuah transformasi bisnis digital ini akan mampu meningkatkan dan kepuasan bagi konsumen itu sendiri. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam mengaplikasikan sebuah teknologi digital ini,
untuk bisnis ataupun perusahaan akan memperoleh banyak banget keuntungan dari sisi efisien waktu itu, serta mampu menghemat biaya pengeluaran juga. Dan yang keempat, ada upaya efektif dan efisien. Setelah terjadinya transformasi, semua sistem akan lebih mudah terkomputerisasi dan terintegrasi. Pelayanan terhadap konsumen dan pemasaran juga dapat berjalan secara lebih optimal. Hal ini juga merupakan upaya yang sangat efektif dan efisien. Tidak hanya waktu dan biaya, namun juga tenaga juga kita bisa dibilang tidak menguras banget gitu, karena kita kan sudah masuk dalam sebuah era transformasi bisnis digital. Itu sangat memudahkan buat kita untuk memilih sebuah barang apa yang kita suka gitu, dan tidak butuh tenaga untuk keluar dan biaya untuk membeli bensin atau apa. Tinggal kita buka handphone kita terhubung dengan internet, ya kita bisa melihat dari aplikasi yang bisa Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Yang kelima ialah mengurangi resiko kecurangan internal. Apa sih kecurangan internal itu? Ya, ialah suatu bentuk dari transformasi bisnis digital itu sendiri, karena hal itu juga dapat mengurangi resiko kecurangan yang terjadi di sebuah internal perusahaan itu. Dan yang keenam itu meningkatkan nilai saing dan profit sebuah bisnis atau perusahaan. Dengan perkembangannya sebuah teknologi yang ada pada era saat ini, ada lebih banyak sekali sebuah tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis. Namun supaya bisnis yang dijalankan tidak kalah dalam persaingan antar bisnis dan lainnya, namun setidaknya perusahaan yang kita dirikan itu bisa bertahan di pasar ya. Maka dari itu setiap pembisnis harus lebih bisa meningkatkan nilai saing dengan melakukan sebuah transformasi bisnis digital. Dengan begitu profit juga dapat meningkat lebih tinggi. Dalam sebuah transformasi bisnis digital tidak hanya ada alasan mengapa transformasi bisnis digital itu penting, namun ada juga sebuah manfaat dari transformasi bisnis digital bagi sebuah pembisnis dan perusahaan di luar sana. Yang pertama yaitu bisnis insights yang lebih kredibel. Yang kedua, melindungi dan mengontrol data pengeluaran masuknya sebuah perusahaan atau bisnis itu sendiri. Yang ketiga, mempermudahkan operasional dari sebuah perusahaan ke perusahaan lain. Yang keempat ada reinvest. Yang kelima ada kolaborasi modern. Dan yang keenam ada prioritaskanlah produktivitas itu sendiri. Terus di sini ada apa sih tantangan perusahaan dalam sebuah transformasi bisnis digital ini? Yang pertama ialah adanya sebuah prioritas tidak sejalan. Kenapa bisa dibilang prioritas tidak sejalan? Ya, bisa dibilang tidak sepemikiran dengan karyawan yang lain atau dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang berkolaborasi dengan perusahaan yang kita dirikan. Yang kedua, adanya budaya perusahaan yang kurang efisien gitu. Ya, bisa dibilang sih kayak aplikasinya kurang memuaskan atau layannya kurang baik gitu, dan ya bisa dibilang itu sebuah kekurangannya sebuah efisien dalam perusahaan itu sendiri. Adapun menurut Swatno ada 3 unsur yang terlibat dalam proses transformasi bisnis digital, yakni yang pertama ada bisnis,
Dengan perubahannya transformasi digital yang sangat cepat, menuntut sebuah perusahaan untuk meninjau kembali sebuah model bisnis mereka dan berfokus pada pengalaman pelanggan yang sebelum-sebelumnya. Perusahaan juga harus memikirkan kembali merek merek apa yang akan mereka jual kembali dan mengungkapkan kembali peluang baru melalui inovasi yang cepat. Yang kedua yaitu ada organisasi, di mana perubahan transformasi bisnis digital ini menuntut sebuah perusahaan untuk menyesuaikan budaya organisasi dengan memperkenalkan cara kerja yang baru dan membangun sebuah kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan era digital ini. Yang ketiga ada teknologi. Perubahan transformasi bisnis digital juga menuntut penerapan teknologi baru serta keterampilan yang melibatkan ekstraksi dan pertukaran data serta analisis. Baiklah, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang materi transformasi bisnis digital. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.